Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Fatkul Mubarak, izin menyampaikan terkait dengan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya izin, nama saya Fatkul Mubarak, dan terkait dengan kunjungan UMKM pada kesempatan kali ini saya mengunjungi Laundry Gentle. Nah, kebetulan Laundry Gentle ini adalah laundry langganan saya, berada di dekat dari kos-kosan saya setelah perpindahan saya. Terkait dengan hal ini, eh, aspek-aspek manajemen yang telah dibedah terdiri dari 5 poin utama. Yang pertama terkait aspek manajemen operasional, yang kedua aspek manajemen sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga aspek manajemen keuangan, keempat aspek manajemen pemasaran dan pelanggan, dan yang kelima aspek pengembangan usaha atau strategi. Aspek manajemen operasional. Nah, hal ini terkait dengan alur kerja dan manajemen inventaris bahan baku. Untuk cara kerjanya sendiri, untuk laundry gentle ini, pelanggan dapat mengantar sendiri pakaian kotor atau layanan antar jemput untuk melaksanakan cuci setrika. Jadi, pelanggan bisa memilih apakah dia ingin diantar jemput, bisa langsung menghubungi nomor. Jadi, dia nanti kalau kita datang, nanti akan meminta data nomor WhatsApp sehingga akan dilakukan rekapan untuk total biaya, habis biaya untuk laundry itu melalui WhatsApp pembagiannya. Terus kalau ada setelah selesai apa namanya, setelah selesai laundry, nanti akan langsung dapat WhatsApp pemberitahuan bahwa laundrynya sudah selesai. Dan terkait dengan manajemen inventaris bahan baku, pembeliannya itu saat bahan-bahan habis. Jadi dari ibunya memang tidak menyetop. Jadi lebih ke sistem kalau habis baru beli. Jadi tidak ada sistem dia akan stok dalam 1 bulan sekian jenis pewangi, sekian deterjen gitu tidak ada. Jadi full dia akan melakukan pembelian saat bahan baku atau bahan penunjang untuk pelaksanaan laundry itu sudah habis. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia, untuk saat ini ibunya di Laundry Gentle itu sebenarnya ada 3 cabang. Nah, untuk cabang yang dekat rumah saya ini itu merupakan cabang yang ketiga. Nah, di sini masih bekerja ibunya, pemiliknya itu masih sendiri. Jadi belum ada karyawan di laundry yang terbaru ini. Nah, terkait dengan sumber daya manusia, kriteria yang ibunya, jadi karena udah ada 3, yang 2 itu sudah ada karyawannya. Nah, dalam memilih karyawan tidak terdapat kriteria khusus, tapi diutamakan perempuan dengan pengalaman pernah di laundry dan usia yang tidak terlalu tua. Maksudnya di sini ibunya lebih mengutamakan kalau seumpama karyawan yang akan direkrut itu sudah pernah bekerja atau mungkin punya usaha laundry juga di rumah, tetapi sudah selesai atau sudah gulung tikar dan sebagainya. Jadi untuk penjelasan dan cara pengepakan dan sebagainya itu tidak terlalu dibutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Nah, terkait dengan pelatihan sendiri, pelatihan dan pendampingan dilakukan secara mandiri oleh pemiliknya. Jadi ibunya akan mendampingi dan memberikan pengarahan selama 1 hari gitu. Oh, ini harus ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu dari ibunya sendiri. Baru nanti setelah sekiranya bisa ditinggal, baru ditinggal sama ibunya. Tapi dalam hal ini bahwa setelah pembukaan cabang, tidak serta-merta akan langsung diserahkan kepada karyawannya. Jadi ibunya akan, pemilik Laundry Gentle ini akan eh, melakukan survei pasar sendiri, survei market lah. Jadi bagaimana sih keadaan laundry di sekitaran situ, apakah kalau saya buka itu ramai atau enggak. Nah, baru setelah tahu ramai tidaknya, baru ibunya akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaannya kepada karyawan. Eh, Kemudian terkait manajemen keuangan, nah manajemen keuangan itu terdiri dari 2 poin yang digali, yaitu terkait harga kompetitif. Jadi di Laundry Gentle ini dengan harga 5.000 per kilogram serta adanya layanan laundry express dan satuan. Nah,
Terkait dengan Laundry Express ini, apalagi satuan itu termasuk jadi langsung jadi, nggak nyampe 1 hari itu jadi, mungkin hanya beberapa jam saja dan saya pernah menggunakannya. Jadi saya menggunakan 2 buah untuk Laundry Express dan jumlahnya satuan itu 1 piece di harga 6.000. Mungkin lumayan mahal untuk beberapa orang, tapi saat kita butuh itu sangat berguna terkait dengan pelayanan ini. Kemudian terkait dengan pencatatan keuangan, dilakukan melalui aplikasi dan manual untuk memudahkan pemantauan di laundry cabang. Jadi pada dasarnya itu, eee, pengelolaan keuangannya itu sudah melalui aplikasi. Jadi sudah tersinkronisasi, terintegrasi sama ibunya dengan pesan WhatsApp dan sebagainya, nanti akan ada nominal-nominalnya sekian, itu sudah terekap. Nah, terkait dengan pemantauannya yang berada di cabangnya, ini ibunya akan tetap memantau aplikasi, jadi karena WhatsApp-nya ini otomatis, jadi ibunya pun akan tahu, oh jumlahnya segini dengan pencatatan manualnya itu, berlinier atau enggak sih, sama atau enggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi ibu ibaratnya ibunya meng-cross-check dari aplikasi dan manual setiap cabangnya, dari 2 cabang yang lain. Kemudian terkait dengan manajemen setelahnya terkait dengan pemasaran. Nah, pemasaran ini, dulu ibunya itu pernah melakukan memberikan brosur pas awal-awal pembukaan laundry yang baru ini, yang Laundry Gentle yang ketiga. Tapi setelahnya Gentle itu kayak brosurnya itu sebentar aja, cuma beberapa hari pertama untuk pengenalan karena kan banyak ya kompetitor di sekitarnya. Hanya saja di sini yang menyulitkan ibunya adalah ibunya itu tinggal di perumahan. Jadi kalau kita masuk itu nggak kelihatan, bahkan nggak ada pelangnya. Setelah saya tanya, "Bu, kok bisa nggak pakai pelang?" Ternyata kenapa nggak dikasih pelang itu karena, jika kita pasang pelang itu akan dikenakan pajak ya. Jadi dari ibunya memilih untuk tetap, tidak menggunakan pelang. Papan laundry gitu di jalan itu nggak ada. Jadi papan laundry hanya ada di depan rumahnya. Oleh karenanya, ibunya percaya kalau seumpama laundry-nya bagus, berarti nanti dari, eee, pengguna jasanya, dia akan menyebarluaskannya ke temannya, "Oh, saya laundry di sini loh dan hasilnya bagus." Nah, jadi pemasaran dari ibunya itu targetnya seperti itu, dan setelah saya tanyain, ternyata 100%, hampir 100% itu mereka balik lagi ke laundry itu untuk hari berikutnya. Berarti kan kalau seumpama pengguna layanan laundry ini balik lagi, itu dapat berarti bahwa, oh kualitas pelayanan laundry itu bagus. Oleh karenanya ibunya pun sangat optimis bahwa, oh selama saya bagus, orang ini balik lagi berarti kualitas saya di mata dia bagus. Selain itu juga Laundry Gentle ini memiliki program loyalitas, yaitu setelah 5 kali cuci dalam bulan yang sama, akan mendapat potongan 50% pada cuci berikutnya. Dan jika 10 kali, maka akan dapat 100% diskon dengan batas maksimal 5 kilogram. Nah, dalam hal ini sebelumnya itu ibunya ini menggratiskan 100% tanpa ada batas maksimalnya. Tapi ternyata orang-orang jadi pada saat diskon itu, pada saat yang tidak bayar 100% mereka akan laundry secara berlebihan. Jadi akhirnya ibunya menetapkan jumlahnya maksimal di 5 kilogram. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengembangan usaha. Nah, di sini pengembangan usahanya ibunya itu sebenarnya sudah ada 3 seperti dijelaskan di awal tadi bahwa yang berada di perumahan ini adalah cabang laundry yang ketiga. Dan ke depannya setelah, eee, pasarnya ternyata bagus, ibunya akan buka karyawan lagi, pembukaan lowongan karyawan dan kemudian perluasan lagi untuk buka cabang satunya. Tantangannya yaitu karena lokasinya berada dalam perumahan, sedikit tidak terlihat dari jalan raya dan tidak adanya pelang karena akan dikenakan pajak seperti disebutkan sebelumnya ya. Tapi di sini, mmm, ibunya itu bilang, kalau seumpama memang bahwa pengenaan pajak ini sangat mempengaruhi untuk keputusan dalam pemasangan pelang pelang ini.
Dan kalau ditanya saya tahu tempat ini dari mana, saya tahu tempat laundry ini itu dari Google Map. Jadi saya karena baru pindah ke sini, mencarinya di Google Map dan ternyata ada di dalam perumahan. Karena saya laundry hari Sabtu Minggu, di mana di memang banyak tempat laundry, tapi mereka tutup di hari Sabtu Minggu biasanya. Jadi ibu ini termasuk ibaratnya tetap buka meskipun Sabtu Minggu, jadi menarik pelanggan-pelanggan yang mungkin bisa mengantarkan laundry-nya saat mereka libur kerja saja. Nah, mungkin untuk penyampaian materi terkait dengan kunjungan ke UMKM itu terkait dengan bagaimana pengelolaan manajemen di UMKM ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ganggu Ya, waktunya nggak ini apa-apa. untuk kepentingan tugas kuliahnya aja Oke. terkait dengan usaha laundry itu aja sih di sini. Oh, alah, Jadi iya. ya sebenarnya pertanyaan pertama terkait dengan operasionalnya ya Bu. Jadi untuk sini kan laundrynya berarti kan dari cuci, setrika, sama lipat. Itu sistemnya bisa diantar nggak sih Bu sebenarnya? Bisa. Atau harusnya? Bisa. Oh bisa jemput, juga. Iya. Oh itu ibu sendiri yang antar Iya. jemput? Oh ibu sendiri yang antar jemput. Jemput. Kemudian tuh untuk stok apa bahan-bahan pewangi gitu itu ibu nyetok setiap minggu kah atau tiap bulan atau pas habis? Habis beli gitu. Berarti bukan Jadi yang stok. nggak harus banyak, nggak misalkan parfumnya apa ya habis dah aku beli online lewat Shopee itu. Oh biasanya Ya. berarti pembeliannya online, Iya, bukan online. dari Nggak warung-warung sendiri, sekitar enggak. sini. Beda Mas. Dan Bu, terkait SDM ini nggak ada karyawan Bu lagi sendiri? Nah, sebenarnya ini kan masih buka awal, saya buka baru 1 bulan ini. Oh iya Bu, ini baru 1 bulan. Yang sini loh Mas, tapi kan saya sebelumnya juga sudah buka di Bandar sama Ronggo. Jadi mereka sudah jalan, sudah bisa mandiri, terus saya buka cabang lagi. Ini setiap tahun buka cabang, cuma ini agak yang cabang ini agak lambat kemarin 1 tahun lebih. Dan setiap tahun aku pengennya targetku 1 cabang gitu loh. Oh berarti cabangnya udah banyak? Ada 3 ini. Oh ada 3 sama ini. Harusnya 4, cuma kendala bapak sakit akhirnya agak molor. Gitu, ini cabang ketiga. Jadi tak pegang dulu, nanti kalau sudah rame terus saya gak mumpuni baru ambil karyawan. Sebenarnya saya gitu. Tapi kalau langsung karyawan itu ya mengecewakan Mas. Biasanya ya saya pegang sendiri ya. Iya. Pelanggan sudah banyak. Saya pakai karyawan malah gak karuan kerjaannya gitu. Aku tak pegang dulu, aku cari pelanggan dulu, nanti baru kalau sudah rame baru saya ambil karyawan. Tapi kalau untuk karyawan bebas Bu ngambilnya? Atau iya sama, yang mau aja gitu? Ada bisa antar jemput, kualifikasi? bisa langsung ke toko gitu. Kalau kualifikasi karyawannya tuh nyari? Oh nyarinya bebas sih Mas, kalau umur sih bebas, cuma jangan terlalu tua sih. Tua kan kadang kerjaannya lambat gitu lah. Biasanya yang muda-muda itu lebih cepat. Kalau ada pengalaman nanti lebih enak, cuma kadang mereka ya agak minteri saya, tapi panggah istilahnya manuto aku, soalnya tempat ini beda dengan yang lain. Saya di sini ya di sini, sana. Kadang mereka memakai sistemnya, mereka malah nggak karuan gitu. Ini satu hari jadi kalau yang masuk jam 7 ya sampai jam 3 itu harus selesai. Kalau jam 5 lebih itu mungkin dikerjakan besok pagi ya, saya gitu. Itu 1 hari mesti selesai. Banyak Mas, 100 kilo ya di Bandar, 100 kilo lebih ya, yang di notaris itu selesai semua, jam 9 selesai gitu, jadi bisa diambil pagi nih. Jadi kalau untuk yang karyawannya yang di sana tetap bukanya dari pagi sampai malam. Sama kayak di Iya, sama. Dari jam 7 sampai jam 9. Iya. Kalau saya kan di rumah ada tak tutup, tapi ada yang nanti Mbak ya tahu kan. Tugas sih, tugas. Bukan, dari mahasiswa. Nggih. Iya. Kalau untuk pencatatan harian itu udah masih manual atau udah Kan pakai aplikasi Mas, dari aplikasi ya. Dari aplikasi ya? Kirim itu kan saya bisa ngecek dari situ, tapi kalau yang harian, kalau dari toko-toko yang Bandar sama Ronggo itu ya ada catatannya manual. Jadi saya ngecek
manual sama aplikasi. Misalkan mereka mau bohongi saya nggak bisa. Orang laundry kan mesti pakai aplikasi atau misalkan mau nyuri ya, misalkan nggak di nota, orangnya yang lapor saya, Mbak kok saya nggak dikasih nota, lah saya malah tanya, Mbak ini kok belum di nota gitu. Terus kalau misalkan ambil belum ditulis bahwa uangnya dibawa mereka, saya juga tahu karena aplikasinya belum tak nolkan gitu. Jadi walaupun nggak pakai CCTV, saya punya CCTV dari mata-mata sekitar sama aplikasi ya. Sama aplikasinya. Gitu. Kalau untuk keluhan pelanggan udah pernah ada? Oh sering. Biasanya. Makanya itu Pak, karyawan ini mesti resikonya saya nanggung hilang ya, barang hilang, ganti terus apa komplain, Mbak ini kurang rapi atau kurang wangi, itu ya tak sampaikan, Mbak ini tadi ada kemungkinan gini-gini. Sering baju hilang Mas. Nah, baju hilang itu kan tak minimalisir dengan tak hitung ya. Baju dodol tak hitung, setelah ketika mau di packing juga tak hitung, terus tak tulis yang buku. Misalkan ada orang tanya, Mbak bajuku hilang, tak cek antara nota sama buku sama enggak sudah sama, berarti enggak hilang di sini Mbak, mungkin ke situ di mana gitu. Terus sering Mas pernah hilang, orangnya marah pas bajunya mahal, tak ganti dua kali cuci, 2 kali apa struknya dia. Oh, 2 kali struknya berarti ya. Kalau dia habis 50 ya aku ganti 100 wis. Tapi habis itu wis sejo meneh kehilangan meneh kapok. Tapi berarti gantinya dari jasa cucinya, bukan harga baju juga tapi. Bukan, karena saya nggak jualan baju, saya bilang gitu, saya jualan jasa Mas. Kan baju murah harga 200.000 ya itu urusanmu, kamu nyuci di sini cuma bayar saya 5.000 ya per kilo. Dan pada waktu kehilangan hilangnya 50.000, tak ganti 2 kali lipat. Untuk program loyalitas kayaknya ada juga sih, kayaknya kalau baca di chat yang itu kayak yang kalau 5 kali ya gitu dalam 1 bulan ya Mas. Kalau dulu awal-awal itu saya nggak 1 bulan itu tak kelipatan maksudnya sampai bulan-bulan berikutnya itu tak teruskan gitu ya, misalkan 10 kali free 100%, terus kalau 5 kali 50%, tapi maksimal 5 kilo. Nah dulu itu nggak ada maksimalnya, jadi orang ketika free itu bayar korden apa ruko 7 lah ya, aku sampai karyawanku sing kasihan, Mbak aku nggak mau Mbak gini kewesel aku Mbak, nggak ada uangnya. Ya wis saya tak kasih 5 kilo itu untuk mikir-mikir orangnya. Di sini juga ada orang model gitu, jadi mereka kan istilahnya irit lah Mas, hitungannya, Mbak saya nggak apa ya Mbak, roti cuma 2 kilo tapi nanti kalau pas free saya 5 kilo ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak ada dalam syarat saya, tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Maksimal 5 kilo. Kalau tantangan paling besar sejauh ini? Tantangan sih mereka kan laundry kan banyak Mas sekarang, bahkan tapi untungnya ya dia ada plus minusnya ya. Saya buka di tempat sing ruame Banten itu 1 gang itu ada 15 laundry. Saya nggak tahu sih, terus asal buka cocok dengan tempatnya saya kontrak. Ternyata 3 bulan pertama itu seowopi Mas, nggak ada. Saya memasukkan itu di luar pikiran saya dan modal segitu, dan masukannya kok cuma segini, apa saya salah strategi? Kenapa? Ternyata 1 gang itu banyak laundrynya. Itu akhirnya saya bisa bertahan 3 tahun ini ya, dan bisa menguasai daerah sekitar lah. Orang-orang istilahnya cuma WA, Mbak aku laundry itu jemput, jadi orangnya nggak datang tapi kita jemputi, antar jemput. Lek di sini tantangannya, di sini nggak ada laundry, tapi kenapa kok tetap sepi lah, itu tantangan juga bagi saya. Mungkin belum ngerti ya karena di dalam kan. Iya, karena di dalam Bu nggak tahu. Aku juga nggak bakal tahu kalau enggak, karena aku tahu dari map. Oh map iya. Terus yang buka itu cuma sini hari Minggu kan dia pada tutup. Nah ini buka. Terus pokoknya kalau nggak wonteng keluar kota itu. Berarti udah lama Bu sampai di sana? Sudah ya 3 tahun ini 3 tahun ini. Ini baru yang sini baru. Tapi nggak apa lah, nanti kan istilahnya pelanggan itu juga dari getok tular loh Mas. Nah itu paling cepat. Aku anak IK ya, itu 1 orang cocok itu masih tahu teman-temannya. Nah itu langsung Mbak jemput sini lah. Itu aku nunggu yang ini, momen ini aku belum nemu. Nanti lah ada rame-rame di. Oh berarti kalau pengembangan lagi setelah ini lancar baru buka jam? Ya biasanya saya ini bisa diculne, saya buka lagi, soalnya pengen tak pegang sih loh Mas, pengen ngerti plus minusnya, pengen keluhan pelanggan apa, nanti lah ada orang bilang Mbak ini jaluk ini aku nggak ngerti gitu. Soalnya harga sini kan lebih rewel daripada anak kuliah. Lebih rumit paling jaluknya macam-macam.
Mungkin itu aja. Ya, gitu ya, ya. Matur nuwun nggih, Bu. Ya, ya. Nggih, ngapunten. Iya, nggak apa-apa, Nah, Mas.